Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, kita akan kembali mendengarkan satu firman, satu judul yang akan membawa kerohanian kita juga semakin maju di hadapan Tuhan. Baik, saudara-saudari, sebelum kita lanjut, saya pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Dikau karena Engkau adalah Allah yang memelihara dan menjaga kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini juga kami akan datang membuka diri kami, membuka roh kami, membuka hati kami agar diisi oleh firman-Mu. Tuhan, berkati kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang damba untuk dirawat oleh setiap firman-Mu, dirawat oleh diri-Mu sendiri, agar kami bisa hari demi hari bisa bertumbuh kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini kami siap untuk mendengarkan dari perkataan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara, membawa kami semakin maju dalam pertumbuhan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan ke topik yang akan kita bahas kali ini, saya ingin sedikit mengulang dari pemberitaan sebelumnya, di mana poin di pemberitaan sebelumnya adalah dengan judul beritahukan kepadanya. Memberitahukan kepada Tuhan adalah satu hal yang dasar yang perlu kita miliki, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu memberitahukan segala sesuatu yang kita alami kepada diri Tuhan. Tentunya sebagai manusia, baik dari anak-anak atau yang dewasa, kita selalu ingin ada seseorang atau ada satu persona yang mendengarkan dari setiap hal-hal yang kita alami, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kita lihat anak-anak kalau ada seseorang atau ada orang tua yang mendengarkan cerita mereka, maka mereka juga akan senang. Bukan hanya anak-anak, tapi kita yang dewasa, yang orang tua juga senang ketika ada orang yang mendengarkan dari hal-hal yang kita alami. Tetapi ada satu hal yang perlu kita miliki ketika kita ingin ada yang mendengarkan. Tentunya kita perlu memberitahukan kepada orang tersebut. Saudara-saudari, kita juga perlu mengenal, perlu tahu bahwa ada satu persona, ada satu orang yang setia mau mendengarkan dari setiap apa yang kita alami, baik itu dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, dia selalu setia dan dia mau bersimpati mendengarkan dari apa yang kita alami. Siapakah dia? Yaitu diri Tuhan itu sendiri. Yang penting dari diri kita adalah kita perlu memberitahukan apa yang kita alami kepada diri Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita memberitahukan kepada Tuhan, maka Tuhan juga bersimpati mendengarkan dari apa yang kita alami. Baik, saudara-saudari, kita akan memasuki dari judul kali ini. Judul kali ini adalah di pelajaran yang kedua adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Saudara-saudari, puji Tuhan, ini juga adalah judul yang baik, yang sangat penting bagi diri kita. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sedikit bahkan mungkin semua manusia pernah mengalami kekhawatirannya. Perkara kekhawatiran ini sering kita temui, apalagi di masa-masa pandemi hari ini, banyak sekali kekhawatiran yang kita miliki, kita alami. Kekhawatiran ini bisa datang dari diri sendiri, juga adalah serangan dari musuh yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak tenang.
Ya, terus dari banyak sekali hal yang bisa membuat saya khawatir, membuat kita khawatir. Tetapi puji Tuhan, nah kali ini kita akan melihat ya bagaimana kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ya, amin. Baik, mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Terus dari ayat ini adalah dasar pemberitaan kita kali ini, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ya, alangkah baiknya saudara-saudari kita ambil sedikit waktu untuk mendoa bacakan firman Tuhan ini. Ya, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala, ya, bukan sebagian, tetapi segala kekhawatiranmu perlu kita serahkan kepada Allah, kepadanya. Puji Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah. Oh, sebab ia memelihara kamu. Oh, ia memelihara kamu. Ia memeliharaku, memelihara kita. Puji Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Oh, serahkanlah. Tuhan, aku mau menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Tuhan, terima kasih ada dirimu tempat aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Dikau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau juga memelihara aku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudari, kita perlu mendoa bacakan ya firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Firman-firman yang telah diberikan kepada kita. Ya. Terus dari ayat ini juga sangat baik kita menyerahkan segala, ya dikatakan segala kekhawatiran. Ya, bukan hanya sebagian, tetapi segala kekhawatiran kita perlu serahkan kepada diri Tuhan. Amin. Kita lanjutkan, saudari. Baik. Di sini ada penjelasan mengenai kata kekhawatiran ya. Dalam bahasa Yunaninya yang berarti ya kecemasan, kegelisahan ya. Saudari, ini adalah arti dari kekhawatiran, yaitu kita cemas ya. Ada satu perkara yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah ya. Tidak sedikit ya hari ini kita menjumpai kekhawatiran ya. Serangan-serangan dari perkara ya, serangan-serangan dari hal-hal yang kita kerjakan ya, kekhawatiran itu bahkan di sekitar kita ya, baik itu di rumah ya, dari anak-anak, dari pekerjaan kita selalu mendatangkan kekhawatiran. Wah, misalnya, wah, anak saya ini nantinya bagaimana ya? Wah, nanti kalau besar apakah dia akan baik-baik saja? Apakah dia akan berhasil atau tidak? Wah, kita mulai memikirkan. Kita mulai khawatir. Atau pekerjaan saya, wah, 1 minggu ke depan atau ke depannya bagaimana pekerjaan saya? Apakah akan terus lancar? Ya. Kemudian kadang-kadang kita juga ya, saudara-saudari, kita memang perlu memikirkan perkara itu. Tetapi jangan sampai perkara ini membuat kita khawatir, membuat kita ya bahkan bisa bisa terganggu ya kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal ini, perkara-perkara ini membuat saya terus khawatir. Ya. Saudari, tidak dipungkiri hari ini banyak sekali hal yang bisa mendatangkan kekhawatiran bagi kita. Ya. Kemudian ya, penderitaan-penderitaan yang menimpa kaum beriman dalam penganiayaan terhadap mereka menyebabkan mereka cemas dan khawatir. Ya. Saudari, benar, hari ini penderitaan-penderitaan yang kita alami ya, tidak sedikit hari ini banyak yang menderita, yang ya
di tengah-tengah pandemi banyak juga yang mengalami kesusahan, banyak yang mengalami satu kerugian, banyak mengalami hal-hal yang negatif. Ya, ini bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita khawatir. Ya, kita lanjutkan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan kata menyerahkan. Ya, kata menyerahkan di sini berarti kita melemparkan, ya, atau berkomitmen, menyerah, ya. Ya, kalau kita memegang sesuatu, ya, kita melemparkan artinya benda yang kita pegang ini, ya, kita lemparkan artinya lepas dari diri kita, ya. Kita menyerah, ya. Ya, kalau kita menyerah berarti kita tidak lagi bersikeras atau dengan usaha saya, ya. Artinya saya benar-benar menyerah, ya. Kata kerjanya menunjukkan satu tindakan sekali untuk semua. Nah, namun kata-kata semua kekhawatiranmu menunjukkan bahwa seluruh kekhawatiran kita sepanjang hidup kita, seluruh hidup kita dengan segala kekhawatirannya harus dilemparkan, harus diserahkan kepada diri Tuhan. Ya, saudari, menyerahkan berarti ya kita memberikan, melemparkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, hari ini Tuhan sudah bersedia. Tuhan bersedia untuk mendengarkan, ya kan, bersimpati atau menyelesaikan setiap kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tetapi tergantung dari diri saya. Apakah saya mau melemparkan perkara saya, kekhawatiran saya? Apakah saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan? Ya, ketika saya tidak menyerahkan, maka kekhawatiran ini saya akan tanggung. Saya akan pikirkan sendiri. Ya, saudari, ya dalam pengalaman saya juga, ya, ada satu saat, satu malam, ya, saya khawatir tentang satu hal, ya. Saya khawatir tentang bagaimana keluarga saya, ya kan. Bagaimana penghidupan keluarga saya, apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Ya, bahkan bisa membuat saya tidak tidur, ya saudari. Wah, saya memikirkan, wah, bagaimana nanti orang tua saya, bagaimana ya keadaan mereka, apakah mereka ketika lagi lemah tubuh, ya saya mulai dalam diri saya mulai terus memikirkan, bahkan tidak berhenti memikirkan. Saya khawatir terhadap keadaan orang tua saya. Ya, terus dari ini mengingatkan saya juga bahwa saya juga masih kurang menyerahkan, masih kurang memberikan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Ya, terus dari tapi di sini diingatkan bahwa kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, terus dari puji Tuhan, saya juga perlu belajar hari demi hari menyerahkan, ya, menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada diri Tuhan. Amin. Ya, di sini ya tadi sudah dikatakan kata menyerahkan berarti kita melemparkan, ya, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Harus dilemparkan kepada Tuhan. Ya, kemudian kita juga perlu belajar datang kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Ya, kita perlu sering-sering berkata, ya, oh Tuhan, ampuni aku karena aku telah mengambil kecemasan ini kembali dari dirimu. Sekali lagi aku akan melemparkan kekhawatiran ini kepadamu. Ya, terus dari kadang-kadang kita juga sudah menyerahkan, ya, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kita sudah berdoa sekali, Tuhan, saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi, ya, satu permasalahan lagi muncul. Kadang-kadang kekhawatiran itu kan bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, tapi kekhawatiran itu akan datang terus-menerus. Ya, kemudian kekhawatiran itu datang lagi, saudari. Ya, tetapi saudari, ya juga firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya, kita perlu datang lagi dan lagi pada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, menyerahkan kecemasan. Kadang-kadang, ya, kita menyerahkan kekhawatiran itu, kecemasan itu, tapi kadang-kadang kita ambil lagi kekhawatiran itu, kecemasan itu, kadang-kadang kita ambil lagi, ya, saudari. Ya, tetapi saudari, kita perlu sekali lagi
kita menyerahkan segala kecemasan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, saudari, puji Tuhan, Dia setia ya. Dia setia menerima setiap kekhawatiran kita. Dia, yaitu Allah, setia ya mendengarkan segala cerita kita, segala kekhawatiran kita. Ya, Dia bersimpati terhadap apa yang kita alami. Ya, saudari, karena itu kita perlu juga banyak-banyak datang ya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ketika ada datang kekhawatiran, kecemasan, saya perlu datang lagi kepada Tuhan. Ketika kecemasan, kekhawatiran lain datang, ya saya perlu lagi memberikannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, saudari, puji Tuhan, di sini juga khawatir ya diilustrasikan dengan landasan pesawat udara pada bandara yang sibuk. Ya, ini maksudnya apa ya, saudara-saudari? Ya kadang-kadang pesawat itu datanya berpasangan bahkan berkelompok. Ya, kekhawatiran pun mungkin mengitari kita bagaikan sebuah pesawat udara terbang mengitari pelabuhan udara menunggu waktu untuk mendarat. Ya, saudari, kekhawatiran ini juga ya tadi saya katakan bahwa kekhawatiran ini datang silih berganti ya. Datang silih berganti. Ya. Kekhawatiran yang satu belum selesai, ya kekhawatiran yang lain juga sudah datang ya. Ya, kecemasan yang lain belum begitu hilang, ya kecemasan yang lain lagi datang menyerang diri kita. Ya, tetapi puji Tuhan saudari, wah kita bersyukur ada Tuhan tempat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari, ya dari pengalaman saudara kita yang menulis ya buku ini, dia katakan dari pengalaman saya dapat bersaksi bahwa semakin banyak hal yang saya miliki, semakin banyak kekhawatiran yang saya miliki. Ya, semakin tanda kutip pesawat terbang ya, atau kekhawatiran berkeliling di atas kepala saya. Ya, saudari, ada orang yang mengatakan bahwa saya mungkin ketika saya belum memiliki keluarga, ya kekhawatiran itu masih sedikit, ya masih sedikit. Ada juga orang yang mengatakan yang bahwa hari ini saya mungkin kalau sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, mungkin kekhawatiran saya akan berkurang ya. Mungkin ya masalah-masalah dalam kehidupan saya mungkin mulai akan berkurang. Tetapi saudari, juga dari pengalaman ya, pengalaman kita hari ini, kita semakin memiliki banyak perkara, banyak hal ya, maka semakin kekhawatiran itu akan datang ya. Ya, ketika kita baru punya keluarga, ya kita ingin, wah ketika nanti saya punya anak, ya saya akan bahagia, saya akan membawa sukacita dalam keluarga saya. Ini membuat saya akan senang ya, tidak salah ya saudari. Kita memiliki keluarga, memiliki anak, ya memang senang. Tetapi dari perkara itu juga, maka juga akan datang kekhawatiran, akan datang masalah. Wah, akan datang kekhawatiran yang semakin berat ya, semakin banyak ya. Ketika punya istri, punya suami, kita khawatir, wah bagaimana nanti, bagaimana caranya supaya keluarga ini bisa harmonis, bisa maju. Kemudian ketika sudah punya anak pun kekhawatiran itu pun juga bertambah. Wah nanti anak ini bagaimana nanti ke depannya, bagaimana sekolahnya, ya, bagaimana dia pertumbuhannya, bagaimana dia masa depannya. Wah ini mendatangkan ya kekhawatiran yang terus menerus. Kemudian kita juga ya ketika anak itu sudah dewasa ya kan juga tetap khawatir ya. Artinya saudari, di dalam kehidupan kita semakin banyak perkara, semakin banyak hal yang kita miliki ya, maka kekhawatiran itu juga akan semakin bertambah. Tetapi puji Tuhan saudari, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Dia tempat kita memberikan segala kekhawatiran kita. Ya, kita bisa belajar, kita bisa mengatakan Tuhan, ya keluarga saya, istri, suami saya bisa serahkan kepada Tuhan. Anak saya bisa serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur. Ya, tentunya saudari, ya satu syarat juga adalah kita perlu mengasihi Tuhan. Ya,
Kita bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan satu syarat, yaitu kita juga perlu mengasihi Tuhan. Dengan demikian Tuhan juga akan menjaga setiap hal yang apa yang kita miliki, keluarga kita, benda-benda atau apapun yang kita miliki, kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, amin. Ya, kita perlu belajar melemparkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, saudari, jika kita tidak melemparkan, menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, ya kita tidak akan ada damai sejahtera. Ya, saudari, ketika ya saya juga tidak belajar menyerahkan segala sesuatu, segala perkara saya, maka yang ada adalah kekhawatiran. Dengan demikian tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Karena itu ya, bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera? Ya, salah satu jalannya adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari, ketika kita di dalam keadaan ya khawatir, ya kita perlu datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, saya memiliki kekhawatiran ini. Tuhan, tolong bantu saya. Tuhan, bekerjalah Tuhan dalam diri saya agar saya bisa melepaskan kekhawatiran ini. Ya, kita perlu melepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian ketika kita melepaskan, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya kita akan ada sukacita, kita akan ada damai sejahtera. Ya, sukacita ini ya sesuatu yang benar-benar dalam ya, yang bukan hanya berbeda ya ketika senang ya. Kita juga bisa senang kalau kita bercerita ya dengan teman-teman kita. Kita mungkin yang suka satu perkara, suka misalnya menceritakan bola atau menceritakan permainan ya. Mungkin ya yang dia suka itu dia ceritakan ya, dia bisa senang ya karena dia suka terhadap satu perkara itu. Ya, satu klub ya, mungkin satu klub bola, demikian bercerita juga dengan temannya bisa senang ya. Tetapi saudari, itu bukan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati ini adalah ketika datangnya daripada diri Allah. Ya, saudari, hari ini sukacita ini juga banyak dicari oleh diri manusia, banyak dicari oleh orang hari ini. Kenapa? Karena hari ini banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, banyak perkara yang mendatangkan kekhawatiran. Ya, akhirnya orang juga mencari cara bagaimana saya bisa sukacita. Ya, banyak hal yang dilakukan oleh manusia supaya apa? Mendatangkan sukacita. Tetapi, saudari, kalau kita mau mendapatkan sukacita yang sejati, kita perlu datang kepada diri Tuhan. Ya, saudari, saya mengajak kita kembali doa bacakan lagi ya. Ayat yang di awal tadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ya, kita baca sekali lagi bersama-sama. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Puji Tuhan ya, semoga ayat ini kita hafalkan sama-sama, kita ingat sama-sama, kita doakan sama-sama ya. Sehingga ayat ini benar-benar bisa menguatkan diri kita, bisa menguatkan saya, bisa menguatkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ada firman Tuhan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Puji Tuhan ya, saudari, perkara menyerahkan kekhawatiran ini kadang-kadang kita juga tidak mudah ya. Kadang-kadang kita juga ditipu oleh iblis. Kadang-kadang iblis juga menyerang perasaan kita. Mana mungkin kamu berdoa kepada Tuhan, kekhawatiran kamu hilang. Kadang-kadang ya musuh kita, iblis, juga membuat kita tidak mau menyerahkan, menipu kita, ya, merasuki kita, memasukkan panah api, ya, panah api musuh, ya, membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan menyerahkan kekhawatiran kita. Tetapi saudari, kita perlu sadar bahwa ketika ada serangan musuh mengatakan bahwa wah, Tuhan tidak mendengarkan kekhawatiranmu, Tuhan tidak akan mengambil kekhawatiranmu, Tuhan tidak akan mengambil kecemasanmu. Ya, itu adalah perkataan musuh. Tetapi saudari, kita perlu tahu bahwa ya Allah kita ya selalu ya mau mendengarkan, mau menerima, ya mau melepaskan kekhawatiran kita. Saudari,
Hari ini kita perlu sering-sering datang doa kepada Tuhan ya. Dan jangan mendengarkan perkataan musuh. Ya, kita perlu berdoa, Tuhan, saya bersyukur ada dirimu tempat saya menyerahkan segala kekhawatiran saya. Amin. Kemudian saudari di poin selanjutnya, Allah memiliki perhatian kasih kepada kaum beriman, khususnya orang-orang yang dianiaya. Ya, puji Tuhan, Allah memiliki perhatian kasih. Wah, saudari, Allah memiliki perhatian, bukan hanya sekedar perhatian, tapi juga perhatian kasih. Saudari, ya, ketika kita mencurahkan, melepaskan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia juga ya memberikan perhatian kasih, memiliki perhatian kasih kepada diri kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini yang penting adalah kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami perhatian kasih. Ya, kita tentunya kita juga perlu ya ada yang memperhatikan kita. Baik orang tua, keluarga kita, ya, atau anak kita, ya kita juga kadang-kadang perlu perhatian. Tetapi puji Tuhan, di sini dikatakan ada diri Allah yang memiliki perhatian kasih. Ya, khususnya orang-orang yang dianiaya. Ya, dianiaya ini juga bisa ya dari penganiayaan musuh. Penganiayaan ini adalah datang dari musuh menganiaya diri kita. Supaya apa? Kita tidak sanggup ya datang kepada Tuhan. Kita berada dalam satu situasi yang tidak sukacita, berada dalam situasi yang tidak enak ya. Kita dianiaya, tetapi puji Tuhan ada Allah ya yang memperhatikan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan memperhatikan kita ya. Puji Tuhan ya. Amin. Kemudian di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ya. Ya, di sana juga ya mengatakan bahwa alasan kita melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah sebab Ia memelihara kita. Ya. Puji Tuhan, sebab Ia memelihara kita. Ya. Sebab kata-kata sebab memelihara ini, memelihara kamu ya juga mengacu kepada Dia peduli terhadap kita. Dia peduli terhadap Anda. Ya, saudari, ya kita bukan hanya ketika kita berdoa menyerahkan kekhawatiran kepada kita, bukannya Tuhan diam, bukannya Tuhan tidak ada respon, tetapi justru dikatakan Dia peduli ya. Dia peduli kepada diri kita, Dia peduli terhadap situasi kita, Dia peduli terhadap keadaan kita. Ya, saudari, puji Tuhan. Hari ini Allah yang kita miliki adalah Allah yang peduli ya. Karena itu kita juga perlu saling memberitahu kepada ya saudari kita, mungkin rawatan kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman-teman Injil kita, ya bagaimana Allah kita inilah Allah yang sangat peduli kepada diri kita. Amin. Puji Tuhan. Ya selanjutnya juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada pendisiplinan dan penghakiman Allah. Ya sebenarnya ini adalah perhatian kasih kepada kaum beriman. Ya kadang-kadang orang tua ya mendisiplinkan anaknya ini sebenarnya juga adalah perhatian kasih pada mereka. Ya, puji Tuhan, saudari, ya Allah kita ini Allah yang peduli ya, Allah yang memperhatikan kita. Ya kita juga perlu memberitahu kepada orang-orang bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang peduli kepada kita. Ya, kita juga perlu memberitahu bagi teman-teman kita, ya bagi orang-orang yang kita rawat bahwa yang kita alami mungkin itu menurut kita kurang baik. Menurut kita itu adalah satu hal yang sepertinya tidak enak kita rasakan. Tetapi ya perhatian kasih ini ya tidak selamanya adalah perkara-perkara yang baik. Terkadang perhatian kasih juga berupa pendisiplinan. Tapi ini adalah poinnya adalah Allah juga mendisiplinkan kita adalah satu perhatian kasih ya. Ini adalah Allah mengasihi kita. Mungkin ya kalau Allah tidak mendisiplinkan kita, ya tidak mendisiplinkan anak-anaknya, maka akan lebih berbahaya lagi ya ketika tidak ada pendisiplinan. Ya karena itu kenapa dikatakan pendisiplinan ini merupakan perhatian kasih? Karena ketika kita didisiplinkan, ya kita diberikan satu situasi, ya ini adalah supaya kita tidak jatuh
jauh lebih dalam lagi. Ya, karena itu kita juga perlu belajar tidak salah paham terhadap Allah ketika ada situasi yang kita alami, sebenarnya ini adalah perhatian kasih dari diri Allah ya. Amin. Ya, puji Tuhan saudari, kiranya melalui firman Tuhan ini membawa kita mengenal bahwa kita perlunya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Ya, menyerahkan segala kecemasan kita kepada Allah. Ya, semoga melalui firman ini kita juga dibawa bertumbuh, dibawa lebih maju lagi, ya, membawa setiap kontakan, membawa setiap teman-teman kita, membawa setiap keluarga kita juga belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita sampai di sini. Saya tutup di dalam doa ya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ada firman-Mu Tuhan yang membawa kami, mengingatkan kami bahwa kami perlu belajar menyerahkan, melemparkan kekhawatiran kami kepada diri-Mu. Bahwa kami Tuhan sehari-hari kami, kiranya Tuhan kami terus belajar menjadi orang yang terus berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kepada diri-Mu. Sehingga Tuhan kami juga mengalami bahwa Dikau adalah Allah yang peduli, yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, jaga kehidupan kami agar kami terus menjadi orang yang menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan segala perkara dalam kehidupan kami kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.